Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif, yang dimana TPS kuantitatif ini adalah salah satu soal yang akan diujikan di UTBK nanti. Nah, biar semakin paham, kalian menonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip, dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe karena channel ini akan membahas beberapa soal-soal yang ada di UTBK nanti. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita menonton video pembelajarannya. Oke, kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Di sini diketahui akar dari 5 per A dikali 6 per 5 dan seterusnya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai B ditambah A kali C. Nah, biasanya soal-soal seperti ini dia berpola. Oke, coba kita jawab ya. Nah, ini adalah soalnya. Jadi kedua ruas kita kuadratkan dulu, tujuannya adalah menghilangkan akar biar lebih enak kita menghitungnya. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka sisanya adalah 5 per A dikali 6 per 5 dikali 7 per 6 dikali 8 per 7 dikali sampai B per C itu sama dengan 4 karena kita kuadratkan kedua ruas. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya nih. Coba ya kita cek ya. Di sini 5 dicoret sama 5. 6 dicoret sama 6. 7 dicoret sama 7. 8 dicoret sama yang sebelah sini pasti ya. Nah, nanti nih C ini pasti akan kita coret sama yang di sebelah sini. Bener ya? Dan yang A juga pasti kita coret sama yang sebelumnya. Oke, coba lihat nih. Angka pembilangnya itu selalu berurutan 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai B. Berarti sebelum 5 per A ini ada angka 4 nih. Berarti dari sini, berarti ini kan ini 4, berarti ini 4 juga nih. Jadi A-nya dari sini kita sudah dapatkan. Nilai A-nya yaitu 4 ya. Jadi kita dapatkan nilai A sama dengan 4. Oke, kalau A sudah, tinggal kita mencari nilai B sama nilai C. Coba kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya coba kita lihat. Di sini 5. 5 ini didapat dari mana? Dari pembilang dikurang 1 nih. Benar nggak? 6. Coba 6 kita dapat dari pembilang dikurang 1. 7 juga. Pembilangnya yaitu 8 ya. Berarti 8 dikurang 1. Nah, berarti kalau gitu, yang C gimana? Yang C kita dapatkan dari pembilang dikurang 1 atau B dikurang 1. Nah, di situ kita sudah dapatkan persamaan dari C. C itu adalah B dikurang 1. Berarti PR kita mencari nilai B. Caranya gimana? Coba kita lihat di sini. Ini semuanya dicoret ya. Sisanya tinggal apa? Sisanya adalah B per A. Sisanya adalah B per A, katanya sama dengan 4. Oke, A-nya 4. Berarti B per 4 sama dengan 4. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai B yaitu 4 kali 4, yaitu 16. Oke, kalau B-nya sudah dapat, kemudian kita bisa mendapatkan nilai C. C itu katanya B kurang 1, berarti C itu adalah 16 kurang 1. Kita dapat nilai C yaitu 15. Ya udah, tinggal kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah B ditambah AC. Oke, kita jawab di sini aja ya. B tambah AC. B-nya tadi adalah 16, berarti 16 ditambah A. A-nya yaitu 4 dikali sama C yaitu 15. Oke, 16 ditambah 60. Kita dapatkan hasilnya adalah 76. Jadi isi nomor 1 adalah yang D. Oke, nomor 1 cukup mudah ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Sebuah survei dilakukan kepada 100 siswa dan didapatkan data sebagai berikut. Oke, datanya ini bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak siswa yang tidak suka keduanya. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan diagram Venn. Nah, maka dari itu kita gambar dulu nih biar lebih jelas. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Jadi yang lingkaran merah ini kita misalkan siswa yang suka matematika, dan kemudian yang warna biru ini
adalah siswa yang menyukai fisika. Oke, kemudian katanya apa nih? Sebuah survei dilakukan kepada 100 siswa, berarti himpunan semestanya ada 100 atau dia maksimal 100. Nah, kemudian kita dapatkan yang suka matematika itu ada 65. Oke, kemudian yang suka fisika itu ada 53. Yang suka kedua-duanya yaitu 28. Nah, berarti dari sini kita dapatkan yang suka matematikanya itu 65 dikurang 28. Jadi yang benar-benar suka matematika doang, bukan suka matematika sama fisika, dikurang sama irisannya. Oke, yang fisika pun sama. Ini kita kurang sama irisannya yaitu 28. Yang ditanya apa? Banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Berarti yang ditanya adalah yang ada di luar himpunan nih. Nah, ini kita misalkan sebagai X. Oke, jelas ya. Nah, kita perlu tahu dulu yang suka matematika doang. 65 kita kurang sama 28. Itu hasilnya adalah 37 ya. Kemudian yang suka fisika doang, 53 kita kurangkan sama 28, kita dapatkan 25. Nah, jadi yang X ini adalah yang tidak suka keduanya. Oke, untuk mendapatkan nilai X-nya atau yang tidak suka keduanya gimana? Oke, kita tambahkan semuanya. Oke, jadi yang suka matematika doang nih ada 37 nih. Ditambah yang suka kedua-duanya adalah 28. Kemudian ditambah yang suka fisika saja itu ada 25. Dan yang tidak menyukai keduanya adalah X. Ini kalau kita jumlah nih, totalnya harus sebanyak 100 siswa. Karena tadi dilakukan surveinya terhadap 100 siswa. Oke, ini tinggal kita jumlah semua. 37 ditambah 28 kita dapatkan 65. 65 ditambah 25 yaitu 90 ya. Berarti ini 90 ditambah X sama dengan 100. Berarti yang tidak menyukai keduanya adalah 100 dikurangi 90 yaitu 10 siswa. Oke, jadi kesimpulannya atau jawabannya adalah yang C yaitu yang 10. Mudah ya untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 3. Oke, nomor 3 ini kita disuruh mencari bilangan yang paling besar ya. Di antara A sampai E itu bilangan yang paling besar yang mana? Nah, perlu kalian ketahui kalau ada tipe-tipe soal yang seperti ini, kalian nggak usah hitung angka pastinya. Oke, kita kira-kira aja. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini adalah akar 3 dulu. Akar 3 itu kira-kira berapa sih? Akar 3 itu kira-kira adalah 1,7 sekian-sekian. Itu nggak usah kita tulis. Kemudian akar 2 berapa? Akar 2 itu adalah 1,4 sekian-sekian. Nggak usah kita lanjutkan. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat di sini dari A sampai E, bentuknya itu ada yang beda nih. Kalau yang A sama yang B itu nggak pecahan. Kalau yang C sampai E itu pecahan. Nah, biar enak kita ubah dulu nih bentuknya biar menjadi tidak pecahan semua. Berarti yang perlu kita ubah adalah yang ini nih. Yang C dulu ya. Cara mengubahnya gimana? Kita kali dengan akar sekawan ya. Akar 2 ditambah 1, akar 2 ditambah 1. Nah, hasilnya menjadi berapa nih yang C? Oke, yang C yang atas berarti 1 dikali akar 2 ditambah 1 tetap ya. Jadi akar 2 ditambah 1 dibagi sama, nah kalau ini ujung kali ujung, akar 2 kali akar 2 yaitu 2, min 1 kali 1 adalah min 1. Akar 2 ditambah 1 dibagi 1, berarti tetap hasilnya adalah akar 2 ditambah 1. Oke, kemudian yang D juga sama, kita kali sekawan. Sekawannya adalah akar 3 tambah akar 2. Nah, ini juga sama, akar 3 tambah akar 2. Oke, 1 dikali akar 3 tambah akar 2 yaitu akar 3 tambah akar 2. Dibagi 3 kurang 2. Berarti hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 2. Yang E pun sama, kita kali sekawan. Sekawannya adalah 2 ditambah akar 3, 2 ditambah akar 3. Nah, hasilnya adalah 2 ditambah akar 3 per 4 dikurang 3. Jadi akar 2 ditambah
2 ditambah akar 3 ya. Berarti ini 2 tambah akar 3. Coba perhatikan. Kalau yang A, 2 dikurangi akar 3. Akar 3 itu tadi kira-kira 1,7. Berarti ini kira-kira sisa 0, berapa? 0,3 atau 0,2 sekian lah. Kemudian kalau yang B, 3 dikurangi akar 2, 3 dikurangi 1,4. Berarti masih ada sekitar 1,6 atau 1,5 sekian. Itu nggak usah kita hitung secara pasti. Oke. Nah, yang C, 1 ditambah akar 2. Akar 2 itu 1,4. 1 ditambah akar 2 itu berarti berapa? 2,4 sekian. Kemudian akar 3 ditambah akar 2. 1,7 ditambah sama 1,4. Berarti kita dapatkan 3,1 sekian. Terus kita lanjutkan. Kemudian yang E. Yang E 2 ditambah akar 3. Berarti 2 ditambah 1,7. Ya udah, jawabannya adalah yang E. Jadi gitu ya. Kalian gak usah hitung secara pasti. Oke, itu untuk nomor 3 sangat mudah sekali. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 4 di sini ada gambar. Kemudian ada dua persegi ya, persegi besar dan persegi kecil, di mana arsirannya seperti yang bisa kita lihat seperti itu. Kemudian di sini dikatakan jika keliling persegi kecil yaitu 32 cm dan luas daerah yang diarsir adalah 225 cm, maka keliling persegi yang besar adalah, oke, kalau mau mencari keliling persegi yang besar berarti kita harus tahu nih rusuknya berapa. Rusuk dari persegi yang besar itu berapa? Misalkan di sini 10, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau 4 kali 10 gitu ya. Nah, berarti PR kita untuk mencari nilai dari rusuk persegi yang besar. Oke. Nah, kita tulis informasi yang ada dulu untuk persegi kecil ya. Persegi kecil katanya kelilingnya itu 32 cm. Satuannya nggak usah kita tulis. Keliling itu apa sih? 4 kali rusuknya ya, atau di sini kita pakai S aja. 32. Berarti sisinya atau rusuknya itu berapa? 32 dibagi 4 yaitu 8. Oke, jadi yang kecil ini masing-masing rusuknya 8. Oke. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan luas persegi yang kecil. Luasnya berapa? Ini luas persegi kecil. Nah, luas itu kan sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat ya. Berarti 8 kali 8. Kita dapatkan luas persegi kecil yaitu 64. Nah, kemudian katanya luas daerah yang diarsir itu adalah 225. Luas daerah diarsir. Luas daerah yang diarsir akan kita dapatkan dengan cara luas persegi besar dikurang luas persegi kecil. Oke, gitu ya. Nah, katanya luas yang diarsir itu adalah 225 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, kemudian luas persegi besar itu belum kita dapatkan nilainya. Ini kita tulis lagi. Nah, luas persegi kecil tadi kita dapatkan yaitu 64. Berarti dengan kata lain, luas persegi besar akan kita dapatkan dengan cara memindahkan min 64 ini ke ruas kiri ya. Berarti jadi 225 ditambah 64. Oke, luas persegi besar itu rumusnya adalah sisi kuadrat juga, atau di sini biar nggak sama jadi R kuadrat aja ya. R kuadrat yaitu ini berapa nih? 9289. Oke, nah kemudian didapatkan R-nya adalah 17. Oke, berarti yang persegi yang besar nih, rusuknya atau sisinya itu adalah 17.
Nah, karena yang ditanya kelilingnya berarti gimana? Keliling persegi besar. Tinggal kita masukkan rumus 4 dikali sama sisinya, yaitu 4 kali 17. 4 kali 17 kita dapatkan adalah 68. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang B. Oke, cukup mudah untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 5 ini katanya Maria, Dwi, dan Cio berencana untuk selalu rutin pergi berenang. Oke, kemudian Maria itu pergi berenang setiap 6 hari sekali. Dwi setiap 4 hari sekali dan Cio setiap 5 hari sekali. Jika pada hari Minggu ini mereka pergi bersama untuk berenang, maka mereka akan pergi berenang bersama lagi untuk kedua kalinya pada hari apa? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita menggunakan KPK ya untuk mencarinya. Nah, coba kita tulis dulu informasinya. Maria katanya itu 6 hari sekali. Kemudian Dwi itu 4 hari sekali. Dan satu lagi Cio. Cio itu 5 hari sekali. Nah, kita cari nih KPK dari ketiga-tiganya. 6, 4, dan 5. Oke, KPK-nya adalah 60. KPK-nya adalah 60. Nah, katanya hari Minggu dia pergi bersama nih mereka nih. Nah, akan pergi bersama lagi adalah 60 hari kemudian. Oke, 60 hari kemudian dia akan pergi bersama. Nah, tapi daripada kalian capek-capek menghitung minggu kemudian 60 hari kemudian itu hari apa ya? Itu kan ribet ya, agak panjang. Nah, biar cepat gimana? KPK-nya kita bagi sama jumlah hari. Jumlah hari dalam seminggu itu berapa sih? 7 hari ya. Berarti 60 kita bagi sama 7. 60 kita bagi sama 7 itu kan dapat 56 ya. 56 kemudian sisanya berarti berapa? 56 sisa 4. Nah, ya udah. 4-nya ini kita tambahkan ke hari awal mereka pergi bersama. Berarti hari Minggu ditambah 4 hari kemudian. 4 hari kemudian. Nah, 4 hari kemudian berarti Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti mereka akan pergi bersama lagi itu hari Kamis. Oke, jadi jawabannya adalah yang C.